Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Makmur sebagai ketua dari tim PKM yang beranggotakan satu Muhammad Rashid Ridho dan anggota dua Muhammad Rizky Akbar. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, saya selaku ketua akan menjabarkan atau memaparkan tentang hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul pembekalan siswa dalam literasi media sosial terkait pencegahan hoax dan hate speech. Nah, langsung saja seperti apa hasilnya? Kita lihat hasil dari pelaksanaan PKM ini. Pertama, kita akan bahas terkait permasalahan atau pendahuluan. Nah, di permasalahan ada beberapa poin yang akan kita sampaikan bahwa media sosial mengubah cara berkomunikasi yang tadinya dilakukan antara orang yang saling mengenal satu sama lain menjadi dapat dilakukan kepada orang yang bahkan tidak dikenal sekalipun. Ya, sayangnya banyak perilaku yang kurang bijak dilakukan melalui platform media sosial ini. Nah, ini permasalahan pertama. Berikutnya, minimnya referensi terkait literasi digital yang dapat diakses oleh kalangan remaja usia sekolah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dalam berinteraksi di internet khususnya media sosial ini. Ya. Berikutnya, kurangnya pengetahuan atau wawasan siswa dalam menanggulangi penyebaran hoax dan juga hate speech. Ya, akhirnya memang menjadikan para remaja atau para siswa yang ikut menyebarkan ya, ikut andil ya, bahkan bisa jadi yang memproduksi berita bohong atau hoax tersebut. Nah, kira-kira solusinya gambarnya bagaimana? Nah, setidaknya solusi dari kegiatan pengambilan ke masyarakat ini adalah kalangan remaja atau siswa ya nantinya harus mampu mendapatkan bekal yang berharga dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran hoax ini dan juga hate speech ini. Dan secara khusus pula, kegiatan pengambilan kepada masyarakat ini sebagai salah satu cara membekali siswa dalam literasi digital yang akhir-akhir ini belum merata penyebarannya. Ya, maka ini kita sampaikan dalam kegiatan PKM ini. Metodenya ada beberapa tahapan yang sudah kita laksanakan ya pada pelaksanaan PKM ini. Tahap perencanaan yang pertama yaitu melakukan pembentukan dan pembekalan dari tim PKM dosen teknik informatika yang tadi ya terdiri dari 3 orang dosen tersebut. Nah, tahap yang kedua persiapan di mana kita melakukan upaya komunikasi dan diskusi dengan pihak objek PKM-nya yaitu SMA Dharma Karya UT tersebut. Nah, pembicaraannya meliputi ada tema, penyuluhan atau kegiatannya apa temanya itu ya. Kemudian penentuan judul, apa jadwal kegiatannya kapan. Penentuan tempatnya akan dilaksanakan di mana. Kemudian metode pelatihannya serta peralatan yang digunakan seperti apa kita diskusikan. Nah, itu persiapan. Nah, berikutnya tahap pelaksanaan nih ya. Di tahap pelaksanaan ya, seyogyanya tadinya penyampaian materi ini akan dilakukan metode dengan tatap muka langsung nih kita berkumpul di suatu tempat gitu ya. Namun karena ada kendala satu hal yaitu tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan apa namanya di satu hari itu ada 2 kegiatan. Kemudian waktu itu akhirnya kita mengalah untuk terpaksa memutuskan untuk menggunakan media video conference ya. Eh, apa namanya dengan video conference meskipun tetap ya sifatnya kita interaktif ya meskipun online. Nah, alat-alat yang digunakan berupa laptop dan beberapa alat presentasi visual. Nah, kemudian hal-hal yang menjadi pembahasan mengenai masalah dan solusinya disampaikan secara efisien sehingga dari materi yang dibahas dapat mencapai 100%. Rincian presentasi bahasanya antara sebagai berikut ya. Nah, ada dua poin pokok intinya. Yang pertama, minimnya wawasan siswa tentang literasi digital di sini ya. Nah, solusinya tadi ya memberikan pengetahuan tentang literasi digital relevan dengan media sosial tersebut. Ya, presentasinya kita bagi 50-50 ya. Kedua, pengetahuan siswa tentang hoax dan hate speech ini masih kurang. Maka kita memberikan penjelasan kepada para siswa tentang pencegahan, ya, menanggulanginya, motivasinya, kemudian seperti apa menyikapi hoax tersebut. Sama presentasinya 50% juga. Ini pelaksanaannya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya diawali dengan persiapan tadi ya, secara apa namanya terukur ya.
Karena kita lakukan secara online, maka kita mempersiapkan ya secara online menggunakan aplikasi Zoom. Nah, hasil berikutnya, dengan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat di SMA Dharma Karya UT ini cukup memuaskan. Kenapa cukup memuaskan? Meskipun dilakukan secara online, materi dipaparkan dengan cukup lengkap dan dapat dipahami dengan baik oleh para peserta atau para siswa. Nah, materi yang disampaikan juga diantaranya mengenai pemberian pengetahuan tentang manfaat yang didapat dan bahaya yang mengancam dalam menggunakan media sosial, serta memberikan penjelasan kepada para siswa tentang apa itu hoax, apa itu literasi digital, ya, bagaimana cara mencegah atau cara menyebarkannya itu seperti apa sih, motivasi pelaku menyebar hoax itu seperti apa sih, penanggulangan hoax itu seperti apa sih yang harus dilakukan ketika menyikapi hoax itu bagaimana? Atau hate speech itu bagaimana sih? Nah, dijelaskan secara rinci di sana. Ya. Kemudian, nah, saat Zoom meeting ya oleh narasumber dijelaskan ya yang hadir saat itu sekitar 22 peserta atau 22 siswa ya dari satu kelas ya sekolah SMA Dharma Karya UT. Materi juga dibahas mulai dengan pengantar mengenai literasi digital tadi tentang apa itu hate speech, apa itu hoax ya, kemudian dimulai dari definisi hingga contohnya seperti apa. Kemudian di materi juga dilanjutkan dengan penjelasan mengenai motivasi dan dampak yang ditimbulkan dari berita hoax seperti apa, bagaimana cara menyikapi hoax, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran hoax di media sosial, dan hoax itu sendiri dalam perspektif agama seperti apa. Nah, jadi diuraikan semuanya secara lengkap, secara jelas, secara mendalam, secara mendetail, seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Setelah pemaparan dilakukan oleh narasumber, berikutnya diadakan sesi tanya jawab. Ya, jadi ada sesi tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber kepada peserta, gitu ya. Dan pemberian door prize bagi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari narasumber tersebut. Ya. Nah, dari sini siswa cukup atau peserta cukup antusias ya dalam bertanya dan menjawab. Menjadikan sesi ini menarik untuk diikuti, gitu ya. Bahkan terdapat orang siswa yang dapat menjawab lebih dari satu pertanyaan yang ditanyakan oleh narasumber. Wah, keren, luar biasa sekali gitu ya. Nah, kegiatan ini kemudian diselingi juga dengan ice breaking gitu ya. Nah, setelah itu ditutup dengan pemaparan kesimpulan, pemberian doa motivasi, dan juga doa agar apa yang dicita-citakan oleh para siswa, khususnya siswa di SMA tersebut, dapat menjadi kenyataan dan sekiranya kegiatan ini dapat bermanfaat sebagai pembekalan siswa dalam mencegah hoax dan hate speech ini dapat terjadi di kemudian hari, gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Dari hasil pengabdian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian materi mengenai pembekalan siswa dalam literasi digital ini terkait pencegahan hoax dan hate speech ini dirasa sangat amat bermanfaat. Dilihat berdasarkan antusiasme siswa dalam menyimak materi yang disampaikan dan banyak yang dapat menjawab pertanyaan pemateri dengan baik dan benar. Artinya apa? Yang telah narasumber sampaikan ternyata dapat diterima dengan baik oleh siswa dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembekalan siswa dalam memperkaya pengetahuan terkait literasi digital, khususnya juga mencegah penyebaran hoax dan hate speech ini, serta agar untuk tidak mudah termakan hoax dan tidak juga menyebarkannya sebelum mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang didapatkan. Itu penting sekali ya. Nah, itu kesimpulannya beberapa output pengabdian dari ini juga sebagai selain luaran gitu ya, yang diharapkan agar para siswa mendapatkan bekal yang matang tentang pencegahan hate speech dan hoax ini. Kegiatan pengabdian juga menghasilkan output publikasi di salah satu jurnal pengabdian yang akan disusulkan kemudiannya. Oke, dokumentasi kegiatannya, beberapa dokumentasi yang ditangkap ya atau screenshot yang ditangkap ya, ini saat cek kehadiran beberapa siswa sambutan dari perwakilan sekolah gitu ya oleh Bu Diah Ambarwati, kemudian materi pemaparan oleh Pak Rosyid sebagai narasumber gitu ya. Nah, ini juga pemaparan materi ya dengan pendalaman relevansi agama seperti apa. Nah, lanjut pemaparan materi nasihat nomor 2 tentang bagaimana nanggulangi hate speech seperti apa. Kemudian sesi foto bersama. Ya, seperti itu kira-kira hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA Dharma Karya Pondok Cabe Tangerang Selatan. Terima kasih kepada Allah, SMA Dharma Karya dan LPPM Universitas Pamulang yang sudah menyediakan, yang sudah memberikan motivasi kepada kami semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dalam kegiatan PKM selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.